Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir dan sudah mengklik video saya. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, bahagia, dan tetap semangat ya. Amin. Di video kali ini saya mau sharing kegiatanku setelah sholat subuh teman-teman, sekitar jam 5:30 ya. Ini saya beresin dulu piring-piring yang udah saya cuci semalam, udah kering, dan itu gorden di dapur belum saya buka karena 5:30 itu masih gelap banget ya teman-teman di belakang, jadi masih takut buat buka gorden. Nah, setelah piringnya selesai saya bereskan ke tempatnya masing-masing, lanjut saya mau masak untuk sarapan sekaligus juga buat bekal suami. Nah, kalau pagi tuh saya tuh masaknya sekalian ya teman-teman, jadi buat sarapan sekaligus juga buat bekal suami dan buat saya juga buat untuk makan siang ya. Jadi kalau malam itu nanti sore lagi baru saya masak teman-teman. Dan tadi saya udah ngambil sayur-sayuran di kulkas. Ini saya mau marinasi dulu ikannya. Kebetulan saya nggak punya bumbu racik ikan goreng. Biasanya saya pakai bumbu racik aja ya, yang simple. Jadi ini saya racik sendiri pakai kunyit, pakai masako, dan juga tadi pakai garam ya teman-teman. Dan ini tuh saya nggak tahu ya teman-teman, namanya ikan kembung atau ikan apa ya. Karena ikan kembung persis saya versi Makassar itu nggak gitu ya. Ini tuh ikan kembungnya agak sedikit bau kalau digoreng. Jadi bau amisnya itu banget ya teman-teman. Jadi saya kurang tahu itu namanya ikan kembung atau ikan apa ya. Nah, ini saya mau bikin sayur, masak sayur labu siam, saya campur sama wortel, sama telur puyuh juga. Nanti saya tumis-tumis aja ya teman-teman. Jadi kalau pagi begini tuh anak saya Kila belum bangun ya teman-teman. Kila itu bangunnya jam 8 pagi ataupun paling lama itu jam 9. Jadi kerjaan saya di dapur masak-masak udah selesai. Kalau untuk nyapu saya belum nyapu ya kalau pagi. Jadi saya itu konsen ke masak dulu. Setelah masak kalau memang Kilanya belum bangun baru saya lanjut nyapu bagian yang di ruang tamu ataupun juga di bagian dapur ya teman-teman. Jadi begitu Kila bangun nanti kerjaan rumah udah pada selesai, jadi saya tinggal ngurusin Kila, mandiin terus nyuapin gitu ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya saya pakai bawang putih, bawang merah. Seperti biasa saya iris-iris aja ya teman-teman. Jadi simple gitu. Entah kenapa saya lebih suka masak-masak yang bumbunya diiris-iris dibanding di blender gitu ya. Karena kalau diiris-iris tuh cepet ya teman-teman. Kalau blender sih sebenarnya juga cepet ya. Cuman malas ngeluarin blender sama malas nyuci-nyucinya teman-teman. Padahal sebenarnya enak juga ya kalau di blender. Kalau untuk di blender itu saya lebih suka masak yang kayak ayam gitu. Kalau untuk masak sayur saya lebih suka yang diiris-iris ya bumbunya teman-teman. Jadi biar gak terlalu nyengkrak juga ya baunya. Aromanya maksudnya, aroma masakannya. Karena Kila itu kalau makan dia gak terlalu suka aroma masakan yang terlalu nyengkrak gitu ya teman-teman. Nah, ini saya tumis untuk bumbu-bumbunya, terus saya masukin wortel. Setelah wortelnya setengah matang, terus masukin labu siam. Karena kalau labu siam itu kayaknya lebih cepat matang ya teman-teman dibanding wortel. Nah, tambahin sedikit air. Terus tinggal dikasih bumbu, dan ini saya pakai saus tiram dikit. Saus tiramnya udah mau habis. Terus tambahin masako tadi. Terus jangan lupa kasih merica sedikit. Udah deh teman-teman, kayak gini aja. Terus nanti tinggal dimasukin telur puyuh yang udah direbus ya. Untuk telur puyuhnya ini saya beli yang udah mateng ya di warung sayur. Nah, sambil nungguin sayurnya itu dikit lagi mateng ya teman-teman, saya goreng juga ini ikannya biar cepet ya, jadi biar 2 tungku gitu cepet. Dan ini sayurnya udah mateng. Sengaja dibanyakin airnya karena saya tuh kalau makan suka kalau ada kuah-kuahnya gitu ya, biar nasinya nggak kering. Nah, kemarin saya ada beli juga
pisang, tapi ini kayaknya udah kematangan ya. Ini pisang apa ya namanya kalau di sini, pisang jantan apa gitu ya teman-teman kalau untuk di Lampung. Tapi kalau untuk Makassar ini saya kurang tahu ini nama pisangnya apa ya. Nah ini saya mau goreng ya teman-teman buat cemilan juga. Nanti kalau habis sarapan saya tuh kan suka minum teh ya, jadi minum teh sambil makan pisang goreng. Ini pisangnya juga nggak saya goreng semua ya teman-teman karena kayaknya ini kebanyakan. Nah sambil tadi ngupas-ngupasin pisang, ini saya lanjut lagi buat bolak-balik ikannya ya, takutnya gosong. Dan untuk tepungnya ini saya pakai tepung terigu aja, terus kasih gula sedikit, nggak saya campur tepung beras atau tepung apapun ya. Terus tinggal dikasih air, nanti tinggal diatur aja untuk kekentalannya gitu aja ya teman-teman. Terus saya tuh nggak pernah skip, kalau goreng pisang itu pasti saya kasih mentega ya teman-teman. Jadi biar lebih kayak kriuk-kriuk aja gitu ya pisangnya. Oke lanjut lagi, ini ikannya diangkat dulu karena udah matang, takut gosong ya. Terus ini saya goreng aja deh semuanya ya teman-teman, karena nggak tahu ya ini ikan kok kayak bau gitu ya teman-teman. Nah kemarin jadi bukan bau karena udah berapa hari ya, jadi memang aroma amis dari ikannya gitu ya teman-teman. Nah kemarin saya juga habis bikin sambal, ini masih ada sisaan dikit saya kulkas. Jadi saya panasin aja lagi tadi ya teman-teman, jadi saya nggak perlu nyambel. Nah ini udah selesai ikannya digoreng ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, saya kurang tahu ini nama ikannya apa ya. Nah semua masakan saya udah selesai tadi. Sekarang saya mau goreng pisang, tapi sebelumnya saya refill minyak goreng dulu ya teman-teman. Nah lanjut sekarang digoreng pisangnya, gorengnya di minyak yang panas, terus agak banyak ya minyaknya. Terus jangan terlalu banyak juga biar pisangnya itu rada kriuk ya, bukan rada ya, jadi kriuk nanti hasil tepungnya ya teman-teman. Enak, saya suka pisang goreng yang dia kulitnya itu garing kriuk gitu ya teman-teman, suka yang kayak banyak tepungnya gitu. Nah saya tuh karena saya orang Makassar ya, kalau makan pisang goreng itu sukanya saya cocol pakai mentega sama gula pasir. Itu tuh kalau orang di luar Sulawesi yang ngeliat kayak gitu, itu tuh pasti heran gitu. Suami saya aja pertamanya ngeliat saya makan pisang goreng pakai mentega sama gula pasir, itu dia kayak terheran-heran gitu. Apa enaknya katanya. Ya iya, karena ini kebiasaan saya dari kecil dan rata-rata orang Sulawesi pasti kalau makan pisang goreng itu pasti cocol pakai mentega dengan gula pasir. Kalau ditanya apa enaknya ya nggak tahu ya. Disitulah letak kenikmatan masing-masing khas dari daerah ya teman-teman. Karena saya pun ngerasa apa enaknya ya nggak tahu, apa enaknya biasa aja ya karena kan mentega sama gula pasir. Tapi yang nggak tahu ya teman-teman, pokoknya enak aja gitu ya makan pisang goreng dicocol pakai mentega sama gula pasir gitu teman-teman ya. Dan itu kebiasaan turun temurun. Nah ini udah matang pisangnya, saya nggak goreng semua ya teman-teman, tadi pisangnya saya simpan lagi aja, nanti kalau pas mau baru saya bikin lagi, takut kebanyakan. Nah alhamdulillah udah selesai pisang gorengnya teman-teman. Nah lanjut, ini saya mau wadahin dulu buat bekal suami ya teman-teman. Suami saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka makan ikan ya, cuman katanya ya udah mau aja nggak apa-apa. Terus ini juga minta sambal sedikit. Ini sambalnya kelihatannya merah ya, tapi ternyata nggak pedes ya teman-teman. Jadi dia lebih banyak tomatnya, kemarin saya kasihin. Cuman kelihatan merah aja, padahal sebenarnya nggak ada pedes-pedesnya. Dan alhamdulillah ini udah selesai nyiapin bekal buat suami, tinggal kita sarapan ya teman-teman.
Nah lanjut ya teman-teman, ini tuh udah sekitaran jam 10-an gitu ya. Anak saya udah bangun, udah saya mandiin, terus udah sarapan juga. Tadi juga saya udah cuci piring ya. Sekarang saya nyapu dulu ini di bagian dapur ya teman-teman, karena tadi pagi memang saya belum sapuin ya. Tadi cuma nyapu di bagian ruang tamu, tapi keburu anak saya bangun jadi saya tinggalin sapuan saya. Maksudnya saya nggak nyapu semuanya ya, untuk ruang tamu aja yang saya udah sapuin. Nah ini udah selesai. Pelannya juga tadi nggak saya videoin ya, karena nanti teman-teman bosan lihat saya ngepel melulu. Oke lanjut, sekarang mau beresin dulu tempat tidur ya teman-teman. Nah ini anak saya lagi nonton Upin Ipin ya, terus joget-joget. Kalau lihat Upin Ipin joget, dia juga ikutan joget ya teman-teman. Kalau untuk TV sih anak saya tuh lebih suka nonton Upin Ipin ya. Selain itu dia nggak nonton, walaupun TV nyala anak saya nggak nonton ya, jadi cuman ngeliat Upin Ipin. Itu pun juga kalau Upin Ipinnya udah habis ya udah, anak saya mainan gitu ya teman-teman. Dan ini tuh masuk ke dalam laci, nggak tahu kenapa ya, sekarang lagi senang banget masuk ke dalam laci gitu. Takut jebol aja ya lacinya itu, karena itu tuh bagian bawahnya triplex ya teman-teman. Nah tadi udah saya beresin tempat tidur, sekarang diberesin ini dulu, boneka-boneka sama mainannya, karena saya mau nyapu ya teman-teman. Nanti kalau habis nyapu, kalau mau diberantakin lagi silahkan ya. Oh iya teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudah sering komentar ataupun yang komentar di channel saya. Dan mohon maaf jika saya kadang tidak membalas komentar teman-teman semua, dikarenakan, tapi saya pasti baca ya teman-teman, pasti saya baca setiap atau semua komentar yang masuk. Cuman kadang saya itu tidak sempat balas ya teman-teman. Jadi kadang mau saya balas tapi udah berapa hari gitu, kadang saya tidak sempat balas, tapi pasti saya baca, karena kadang saya itu tidak terlalu sering pegang HP ya teman-teman. Karena kadang kan kalau banyak komentar gitu, saya mau balasin komentar teman satu-satu itu butuh waktu pasti ya. Sementara anak saya itu masih kecil, kadang saya masih keteteran untuk pekerjaan rumah, terus belum ngurus suami, belum ngurus yang lainnya, belum lagi ada kerjaan yang lainnya, belum juga ngurusin anak saya. Jadi kadang saya tidak sempat untuk membalas komentar teman-teman. Kalaupun saya ada waktu, pasti saya usahakan saya balas komentar teman-teman ya. Jadi mohon maaf jika kadang saya tidak membalas komentar teman-teman. Bukan berarti saya tidak baca ya, saya pasti baca ya teman-teman. Nah oke, ini udah selesai beres-beres kamarnya. Sekian dulu video saya teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.